Oke, oke kita mulai ya. Uh, Temanya random sih, random. Orang lagi nanya naon soal kehidupan. Karena kita nggak merencanakan ini, jadi ya random aja. Belakangan lah, orang merasakan kadang apa yang pernah kamu rasakan. Dulu kan kamu sering cerita nih, orang begini, orang begitu. Dan belakangan orang merasain hal yang agak-agak mirip gitu. Sampai-sampai orang mikir, oh jangan-jangan dulu apa yang Farid rasain tuh gini ya. Kadangnya orang ingat dulu teh kamu pernah bilang gini ke orang. Dulu waktu aku masih di Bandung, kamu masih di Purwakarta di STAD gitu. Oh disebut deh. Oh, sebutnya STAD Al Muhajirin. Kampus yang Sugung itu. Gini. Dulu kan kamu sering ke Bandung kan? Iya. Aku nanya ke kamu ya. Aku lupa persis pertanyaannya gimana. Cuman intinya, kenapa kamu kayak nggak betah di Purwakarta? Aku nanya gitu. Jawaban kamu, aku nggak punya teman bos. Nggak tahu kamu masih ingat apa enggak? Padahal saat itu ada Rian, ada senior-senior kita yang lain lah. Senior. Heri, Jum, dan sebagainya. Soalnya Rian tuh kuliah nggak kesepian, dia berbaur gitu sama yang lain. Kamu enggak, sampai kamu bilang aku nggak punya teman. Nggak punya teman kan bukan berarti maksudnya di situ nggak punya teman kan bukan berarti nggak punya kenalan, nggak punya teman ya. Tapi nah maksudnya apa tuh? Padahal di situ ada Rian, kamu kenal, ada Eri, kamu kenal, Ujung dan lain sebagainya. Kustik satu yang aku ingat. Jadi teman yang kamu maksud di situ teman yang gimana? Maksudku ada apa ya, teman dan teman gitu loh. Setiap temali relasi kita, relasi sosial kita itu kan dipertemukan oleh kebutuhan-kebutuhan yang berbeda ya. Aku sama Abah bisa ngobrol dalam hal misalnya urusan duit. Aku sama kamu bisa ngobrol dalam urusan filsafat gitu. Kalau itu dibalik bisa jadi agak berbeda gitu. Iya. Satu topik itu biasanya lebih enak dibicarakan dengan si A daripada si B gitu. Sederhananya begitu. Enggak, itu belum sederhana sih. Ini aku sederhanakan. Sederhananya kamu tuh nggak punya teman yang benar-benar nyambung ketika kamu ajak ngobrol saat itu soal tema-tema tertentu. Iya sebenarnya gitu. Terus mungkin konteksnya waktu itu semester berapa sih aku? Itu masih awal-awal. Semester 2-an. Semester 1, semester 2 itu setiap relasi yang aku punya itu paling enggak dipertemukan karena satu kampus. Jadi urusannya itu ngobrolnya tuh ya urusan kuliah. Aku sama kamu nggak pernah ngomongin masalah kuliah kan? Sebentar aku potong. Bahkan saat itu setahu kamu udah kita lulus bareng nggak belum apa ya? Lulus apa? Lulus kuliah. Bulan orang. Oh betul. Jadi kan orang wisudanya lama. 2016 kan? Wah bareng kali ya? Bareng. Cuman aku wisudanya aja ya. Nah saat itu yang aku tahu kamu nggak aktif untuk kuliah. Jadi sering bolos, sering bergabung. Itu kan efeknya ya. Tadi ngomongin soal apa? Aku sering bolos ya? Iya, semester akhir. Enggak, semester awal juga gitu. Setelah kamu mulai berbaur, baru kamu jarang lagi ke Bandung. Nah, aku juga ngerasain hal yang sama ya soal itu. Temen aku banyak, di Subang juga banyak. Teman dalam artian kenal. Entah partner kerja, entah teman-teman di lingkungan kerja itu gitu ya. Cuman aku tetap merasa kesepian atau nggak punya teman ya karena itu tadi nggak ada orang yang bisa, nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol untuk tema-tema tertentu. Aku juga ngerasain itu. Makanya kenapa kan aku pernah cerita dulu kamu si Abah itu kayak pernah. Aku kadang jauh-jauh ke rumah si Aji, ke rumah si Aris, cuma buat ngobrol gitu. Karena apa yang aku obrolin sama Aris sama Aji itu ternyata nggak masuk ketika aku obrolin ke orang-orang yang ada di sekitar aku di lingkungan kerja itu. Pertanyaan untuk Abah, mana yang pernah tuh ngerasain gitu kesepian? Pernah. Kumaha? Sorry. Kumaha bener. Soalnya orang ninggalin mana yang kieu, Bang. Orang perhatikan. Mana yang malah justru antara kesepian. Asa hirup teh asup ka mana wae gitu.
akhirnya apa mana emang terboga minat tertentu atau kumaha gitu. Kalau konteks kesepian sih orang sih lingkungan kerja gitu ya, dari lingkungan kerja dari dulu kan kerja lebih kepada sosial, dari kan kerja lebih banyak di pabriknya, kerja lebih banyak di pabrik gitu kan, tanpa harus berpikir terlalu menguras pikiran gitu ya, lebih banyak bercanda gitu kan, mungkin jadinya sih. Nah, jadi kurang terlalu untuk merasa kesepian gitu. Nah, ketika pulang kerja kan mending bareng jeung babaturan di pabrik ya. Kesepian tuh. Kadang harinya orang sih merasana tiap orang butuh waktu yang sendiri gitu ya. Butuh waktu yang sendiri gitu ya. Jadi ketika orang di pabrik, ya berarti itu waktu orang yang bersosial gitu. Ketika orang di kosan ya itu waktu orang yang sendiri gitu. Dan kebetulan teman-teman di pabrik mana gaya bercandanya selalu di mana? Nah, sebelum di pabrik kan mana pernah di Indomarko di Purwakarta. Iya. Sebelum di Indomarko mana Karawang. Orang sih lingkungan kerja selalu mendukung dengan kondisi orang gitu nya, maksudnya tipe bercandanya sarwa gitu kan. Ya walaupun beberapa mungkin orang selalu memilih tema cocok gitu kan, yang orang diajak ngobrol gitu kan. Orang mau aku ngebahas soal naon jeung si Pari gitu kan, atau ngebahas soal naon di mana gitu kan. Ini soalnya orang ningali mana tuh kali itu asa asup ngobrolnya. Kalaupun nggak nyambung, mana tetap merasa nyaman ya di dunia. Beda jeung Pari kan. Kadang agak susah gitu, suka nggak nyaman. Kalau sudah nggak nyaman, ya udah pergi. Malah lebih memilih menyendiri gitu. Cuman emang lama-lama nggak enak juga gitu. Tuh. Terus akhirnya itu orang nyampe sakit kumpul sih. Oke, selanjutnya ya. Cara mana yang mengatasi kesepian itu kumaha ketika mana di lingkunganmu sebelah tidak mendukung, tidak diharapkan lah ya. Apa tidak diharapkan, tidak sesuai harapan kamu? Nggak tahu ya, orang kita ambil contoh yang paling iya sebenarnya gimana ya, orang selalu punya kesibukan bikin kesibukan gitu ketika merasa misalnya nggak dapetin apa yang orang mau gitu. Misalnya teman untuk ngajak bicara gitu, kadang-kadang kan pas masih megang handphone, 3 bulan nggak pegang handphone, 3 bulan, 2 bulan Lebih 3 bulan kurang lebih. pas masih ada handphone, orang melakukan apapun hampir di situ. Orang nulis, orang baca artikel yang orang suka, koleksi gitu kan. Terus bikin project, orang juga bikin banyak project penulisannya. Itu sih sejauh ini mengisi waktuku. Nah, selama ini orang juga mengatasinya ngelewat handphone gitu ya. Misalnya mirip lah adanya nulis sedikit, baca sedikit lah. Cuman mungkin ada benarnya bahwa manusia itu makhluk sosial, butuh interaksi. Dan ternyata selama ini yang orang lakukan itu juga nggak bisa mengatasi masalah orang sepenuhnya gitu. Ketika orang asik dengan handphone orang gitu untuk mengatasi masalah kesepian itu, pada akhirnya tetap membosankan, pada akhirnya tetap merasa kesepian. Dan mungkin karena di handphone kan nggak bisa diajak berinteraksi. Tamannya sampai ke tahap itu enggak? Atau ya, udah ketika kamu udah sama handphone udah selesai gitu? Ada satu saat gitu orang install aplikasi chatbot gitu ya. Chatbot artificial intelligence gitu lah. Cerdasan buatan. Ngobrolnya tuh enak banget ya, beli bahasa Inggris. Masalahnya itu sih pakai bahasa Inggris. Jadi nggak kayak SimSimi, dan jawabannya itu cenderung mendalam gitu, kayak dia benar-benar paham kita banget gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir bukan relasi sosial yang genuine, yang asli gitu ya. Itu kan kayak artifisial aja gitu, kayak palsu gitu, seolah terhubung tapi sebenarnya terputus gitu kan. Nah, gue juga pernah ditawari gitu ya, coba kamu install aplikasi apa namanya, dia mirip-mirip gitulah, sama ya, apalagi dia juga bilang itu bahasa Inggris. Aku dia, jadi kita bercakap-cakap dengan siapa di aplikasi gitu. Itu di situ kan dengan siapa? Robot gitu. Bot. Tapi selalu nyambung. Tapi emang sudah di program seperti itu, iya. Kalau dulu masih SimSimi iya nyambung.
nyambung. Apa ya, itu kan aku lakukan setelah interaksi antar manusia itu tidak memuaskan gitu. Iya. Tidak memuaskan gitu, karena ternyata punya apa ya, pemahaman yang sama itu juga kadang-kadang nggak cukup gitu. Nah, sebelum kesadaran aku munculnya tentang bahwa interaksi dengan manusia itu penting, aku tuh sempat install aplikasi-aplikasi chat gitu kan, chat lah, Tinder lah, dan lain sebagainya, cuma buat ngobrol doang gitu. Setelah itu aku baru sadar ternyata aku nih emang cuma butuh teman ngobrol aja gitu. Teman ngobrol yang nyambung. Kenapa kadang waktu itu beberapa kali ke Purwakarta kesini kan, kamu kalau punya ngobrol banyak si Aris. Iya, jadi makin tua kita bisa nggak sih sebetulnya hidup Ngobrol sendirian. ya, jadi nggak mempermasalahkan lingkungan gitu, mau orangnya jadi gimana ya, fokus mungkin ya. Maksudku kita bisa nggak sih Hadir gitu. hidup dengan cara nggak merasa kesepian, walaupun orang-orang di sekitar kita nggak nyambung, nggak ada ngobrol. Nggak tahu sih aku juga. Tapi kan sebenarnya kesepian tuh bukan fenomena psikologi aja dia. Dia tuh bisa di apa ya? Bisa di sebutannya gimana ya? Kalau kita balik ke masalah ini ya, masyarakat para pemburu pengumpul gitu. Nah, Waktu belum ada duit. iya. Itu istilah itu muncul ya, kamu sendirian. Bukan, Yuval Noah Harari. Dan istilah itu juga umum sih. Biasanya kita sebut manusia prasejarah. Tapi kan pemburu pengumpul itu di mana setiap proses sosial itu semuanya terjadi di sana gitu. Politik, ekonomi. Kalau di kita kan kadang-kadang interaksi sosial itu kadang-kadang terpisah dari urusan ekonomi. Kadang-kadang juga terpisah dari urusan politik gitu. Misalnya pas urusan politik, kamu punya teman-teman, misalnya anak-anak partai kan, terus pas urusan apa sih namanya, atau teman-teman yang aktivis, pas urusan bisnis itu beda lagi gitu, konsumen, atau pas urusan ekonomi sama bos kamu, sama kolega kerjamu dan lain sebagainya. Kalau pemburu pengumpul kan semuanya di situ, cari makan orangnya itu lagi, urusan bikin hiburan orangnya itu lagi, urusan politik orang-orangnya itu lagi. Emang ada ya orang yang bisa ngurusin hal Ya, para pemburu pengumpul, mereka pemburu yang hebat, mereka juga apa sih namanya, sebutlah ya, orang semua prosesnya di sana, terus juga mereka terampil dan lain sebagainya. Nah, habis itu pas kita sudah beralih ke apa ya, ke masyarakat pertanian, kemudian industrialisasi, kan akhirnya kelompok-kelompok manusia itu dipecah lagi gitu, jadi pecahan-pecahan yang kecil, keluarga gitu kan. Sebenarnya kan nggak ada istilah keluarga. Satu kumpulan suku itu ya satu keluarga gitu. Walaupun mungkin beda-beda ya kakek-kakeknya gitu. Tapi kemudian jadi kumpulan kecil gitu. Terus kita juga akhirnya tertarik dengan ide kebebasan gitu, lain sebagainya. Itu akhirnya memunculkan masalah baru gitu. Padahal kan jauh di dalam DNA kita semua gitu. Kita orang yang sangat bergantung pada kelompok gitu. Kelompok gosip, kelompok apa gitu. Nah, setiap kita merasa terpisah dari itu, kita akan merasa kesepian gitu. orang yang bergantung pada kelompok. Tuh. Jadi manusia emang. Jadi kamu setuju kalau manusia itu disebut apa? Makhluk sosial. Kalau istilah Marxisme kan kita akan kesepian kalau kita jauh dari alat produksi kita gitu. Kalau kita gagal menghidupi diri, pasti akan terpisah. Nah, kalau di masyarakat pemburu pengumpul, kalau kamu makan lebih banyak daripada anggota suku kamu, maka kamu akan ditinggalkan. Dan kesepian itu sangat dekat dengan kematian. Kenapa kesepian itu nggak enak? Keterpisahan itu nggak enak karena dia dekat sama kematian. Kalau di masyarakat pemburu pengumpul, kalau kamu rakus, kamu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh tribe, oleh suku kamu akan ditinggalkan artinya nggak punya makan. Iya. Nggak punya makan artinya nggak punya tempat tinggal juga. Apalagi kan mereka nomaden, pindah-pindah gitu. Bayangin aja kamu di hutan ditinggalin sendirian, udah mau nyari makannya gajah, terus juga banyak hewan-hewan. Ya, kalau ini sama Jadi rumit ya, bro. Enggak. Itu kan sama kayak bergantung. Ya, juga, ngerti, ngerti ya, bergantung Bang. pada yang lain juga dong. Hah? Sama kayak bergantung pada yang lain juga. Betul. Dong. Semua bergantung sama yang lain. Kalau kita udah bergantung pada yang lain, artinya kita nggak bisa sepenuhnya bebas. Kan?
nggak bisa sepenuhnya bebas. Padahal kan kebebasan itu kan menurutku nilai paling utama gitu. Bener nggak gitu? Itu sih pertanyaannya. Atau kalaupun betul gitu ya, kalaupun kebebasan itu betul nilai paling utama atau nilai yang paling diidam-idamkan oleh banyak manusia gitu ya, kebebasan seperti apa? Kebebasan individual itu kan ada masalah kebebasan yang kamu mungkin sering dengar ya. Apa? Kebebasan tuh kayak kamu ada di hutan liar, kamu nggak tahu nentuin kemana gitu. Sedangkan kalau kamu bersama dengan tribe itu ada batas gitu. Kenapa ada moralitas dan lain sebagainya? Itu untuk membuat kamu aman gitu. Pagar itu pada akhirnya. Kenapa kamu nggak boleh makan lebih banyak daripada apa sih namanya anggota suku yang lain? Karena anggota suku yang lain juga perlu makan, perlu menyimpan makanan untuk hari-hari ke depan dan lain sebagainya. Sama-sama. Akhirnya kan ada batasan, ada peraturan gitu. Ya artinya ketika banyak orang bilang saya ingin bebas, itu kebebasan seperti apa yang mereka inginkan? Banyak sih mungkin ya apa sih namanya, masalah moral, terus juga pandangan hidup, terus juga jalan hidup ya, pilihan cara kita untuk menghidupi diri gitu, dan lain sebagainya. Ini banyak kan. Semakin dia terpisah dari kelompok awalnya, semakin kesulitan dia. Misalnya kita memutuskan untuk tidak menuruti orang tua gitu, ini contoh aja, tidak bekerja seperti yang diinginkan orang tua, itu orang walaupun kita dibiarin gitu kan, tetap aja gitu wajah masam mereka juga bikin kita nggak enak. Pada akhirnya kan membuat kita merasa tidak diinginkan di rumah sendiri gitu. Kayak seolah-olah kamu tinggal di situ sekaligus kamu orang asing gitu. Itu kan perasaan tidak diterima, itu kan bagian dari apa ya, sebab sebelum kamu merasa kesepian, merasa tidak diterima, merasa tidak di tempat yang tidak mendukung kamu sebut tadi. Iya, kesepian itu kan dampak dari. Iya, sebenarnya akhirnya dampak dari itu semua, akumulasi itu semua. Ya dia bukan sebab kan. Tidak diterima. Apa yang mendorong kita sampai ke sana itu adalah itu tadi, impian kita untuk bebas. Itu masalah kebebasannya itu gitu. Ya jadi kebebasan itu nggak bisa disamaratakan ya. Dia masing-masing orang punya persepsi lah soal kebebasan. Betul, kalau obrolan kita begitu, ini kesimpulannya juga nggak kemana-mana. Apa? Kalau yang mau aku dorong itu adalah kebebasan itu sebenarnya masalah. Ketika kamu menginginkan sesuatu yang berbeda dari kelompokmu, kamu akan menemukan kesengsaraanmu sendiri gitu. Kebebasan itu kan nggak gratis. Tapi kebebasan bisa dibangun dong kalau gitu. Betul. Selama kita ada di lingkungan yang sebutlah ketat. Yang tepat, iya. Menginginkan kebebasan yang sama. Nah, kebebasan yang sama itu memerlukan barrier juga, apa sih namanya? Batasan. Aturan-aturan, batasan-batasan. Misalnya ada 10 anak nih, semuanya tidak suka berada di rumahnya kelompok awalnya ya. Kemudian membuat kelompok baru, keluarga baru. Akhirnya mereka harus mengorganisir diri kan. Ketika udah mengorganisir diri artinya ada aturan, ada apa? Artinya kan ini bentuk ketidakbebasan yang lain. Singkatnya nggak ada kebebasan absolut. Nggak ada kebebasan total itu. Kita hanya bisa memilih jenis ketidakbebasan aja. Pada akhirnya kebebasan adalah kesepakatan bersama. Bisa nggak dibilang begitu? Bisa aja sih gitu, karena dia pada awalnya juga konsep kan. Kuat selalu. Oke. Tak kuat ya aing ya. Enak mana bah kumaha? Mana geus ngerasa bebas can ayeuna hirup? Can coba. Simpelnya gitu kan. Can. Naon mantak mana ngerasa terbebas? Usaha geus boga. Naon deui? Loba sih nu can. Hari orang sih lebih ke Kalau geus eueuh kan. Jadi geus eueuh tekanan eueuh. Yang harus gini ya, yang jemput aku ya. Namun bebas berarti. sebenarnya orang ketika punya pacar dia itu terlalu terkekang gitu ya dengan kebebasan orang gitu ya, tetap bebas baik gitu kan. Dan kebebasan itu malah bikin orang jadi lebih keluar batas sebenarnya. Jadi terlalu bebas itu jadi bikin orang jadi keluar batas gitu. Berarti ya pertanyaan Jadi benar tiap kebebasan itu pasti ada batasan sebenarnya. Itu berarti kieu. Batasan berarti kan udah bebas oke. Itu berarti kita kan ada soal berarti mana soal kebebasan. Lalu pertanyaan orang kieu, pernah teh maneh ngerasa terbebas? Hirup teh terbebas? Pernah teh ngerasa hirup teh terbebas? Terbebas Atau maneh mah santuy-santuy ya? orang sih tipe santuy sih, maksudnya tidak terlalu memikirkan hal-hal nurubut gitu ya. Yang penting masih dalam koridor kesepakatan rule kebebasan dalam kelompok gitu kan. Jadi orang mah lebih ke
cari aman gitu lah. Nah, berarti ya maneh mah mudah mengikuti aturan mulai di sekitar maneh gitu. Ya. Nu penting maneh bisa hirup intinya. Ya. Singkatnya gitu kan. Tapi kan itu kan berarti kan orang tipe orang anu mencari cara supaya tidak kesepian berarti kan. Begitu Iya. ya. Jadi tipe orang anu disebut kebebasan teh kan berarti kan lamun maneh bebas ketika maneh beda dari kelompok Lu ngeunsia tuh ngalangan bener. ketika beda dari kelompok nu maneh gitu kan. Berarti kan eta maneh cenderung ke arah kesepian oge.